Perkenalkan, nama saya Arya Bintang dari kelas 05 TPLK 003 CK. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Machine Learning, dan kemudian dari beberapa materi yang diberikan. Di sini saya memilih materi deteksi spam email menggunakan TensorFlow. Pada presentasi ini kita akan mempelajari bagaimana membangun model klasifikasi untuk mendeteksi spam pada email menggunakan TensorFlow di Python. Model ini akan belajar membedakan antara spam dan ham atau email biasa. Apa sih itu spam email? Spam email adalah email atau pesan yang tidak diinginkan, dan ini seringkali dikirim secara massal. Kemudian ini akan mendeteksi otomatis, membantu mengurangi sampah di kotak masuk pengguna. Di sini ada beberapa langkah utama yang akan kita jalankan, yaitu pertama import library, kedua load dataset, ketiga menyeimbangkan data, keempat pre-processing text atau bersihkan email, kelima tokenisasi dan padding, keenam membangun model TensorFlow plan, kemudian latih dan evaluasi model, dan terakhir ada visualisasi hasil. Pertama, import library. Di sini kita akan menggunakan library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, kemudian NLTK, kemudian TensorFlow dan Seaborn untuk membaca data, memproses teks, membangun model, serta menampilkan visualisasinya. Di load dataset ini, dataset yang digunakan berisi email berlabel spam dan ham. Kita membaca data ini menggunakan Pandas untuk melihat struktur dan kontennya. Kemudian di sini ada visualisasi kelas spam dan ham. Dengan plot jumlah label, kita dapat melihat apakah data seimbang atau tidak. Dataset seringkali memiliki lebih banyak email ham dibanding spam, seperti gambar yang ada di materi ini, yaitu ham lebih banyak dibanding spam. Kemudian kita akan menyeimbangkan datasetnya. Karena data tidak seimbang, kita menggunakan downsample kelas mayoritas, yaitu ham, supaya jumlahnya sama dengan spam, sehingga model tidak bias ke kelas mayoritas. Seperti gambar yang ada di materi ini, spam dan ham sama-sama masing-masing 1400. Nah, kemudian di sini ada pre-processing text, yaitu hapus kata subjek, kemudian hapus tanda baca, kemudian hapus stop word seperti the, and, dan is. Kemudian di sini ada word cloud. Word cloud itu adalah visualisasi di sini kita akan memvisualisasikan kata yang sering muncul. Word cloud membantu menunjukkan kata-kata yang sering muncul dalam email spam dan non-spam atau ham, sehingga kita bisa memahami ciri masing-masing kelas. Gambar berikut ini ada contoh yang kata yang sering muncul di non-spam email, yaitu ECT, how, deal, terus kemudian framer. Nah, kalau untuk yang di spam ada kata new, service, NBSP, company, need, market, looking statement. Nah, kemudian di sini ada tokenisasi dan padding. Apa itu? Yaitu untuk mengubah teks menjadi angka. Teks diubah menjadi token numerik atau tokenizer, kemudian dipadatkan agar panjang setiap email seragam, yaitu padding, supaya bisa diproses oleh jaringan saraf. Kemudian arsitektur model TensorFlow. Model menggunakan embedding layar, kemudian LSTM atau long short term memory, kemudian dense layer, kemudian output sigmoid untuk memprediksi 0 atau ham atau 1 sama dengan spam. Terus kemudian di sini kompilasi model, yaitu loss, optimizer, dan metric.
Kompilasi model menggunakan binary cross entropy, optimizer Adam, dan metrik akurasi untuk mengukur seberapa baik model belajar. Kemudian evaluasi model. Dari hasil akhir ini, model dievaluasi pada dataset. Akurasi akhir mencapai sekitar 97%, menandakan model bekerja cukup baik dalam membedakan yang mana itu email spam dan bukan spam. Kemudian di sini terakhir ada visualisasi akhirnya, yaitu training versus validasi. Plot perkembangan akurasi pada step epoch membantu melihat apakah model overfit atau tidak, serta stabilitas learning seperti gambar yang ada di materi ini. Nah, kemudian kita akan lanjut pada codingannya. Berikut ini adalah codingannya. Di sini ada import NumPy, import Pandas, import Matplotlib, kemudian dan import Seaborn. Import NumPy ini biasanya berguna untuk operasi numerik dan array. Kemudian Pandas untuk memanipulasi data berbentuk table atau data frame seperti dataset email spam. Dan kemudian untuk yang Matplotlib untuk membuat grafik seperti plot, histogram, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk Seaborn library visualisasi berbasis Matplotlib dengan tampilan lebih rapi dan informatif. Tujuan codingan ini adalah untuk menganalisis data dan kemudian memvisualisasikannya. Kemudian di sini ada import string, NLTK, kemudian ada stop word. String itu biasanya digunakan untuk mengakses kumpulan karakter seperti tanda baca. Nah, sedangkan NLTK atau Natural Language Toolkit ini library utama untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP. Nah, sedangkan untuk stop word ini itu kumpulan kata umum seperti the, is, am, are, and, dan lain-lainnya. Kata-kata ini biasanya nanti akan dihapus karena tidak membantu klasifikasi spam. Ini codingan ini bertujuan untuk membersihkan teks email dan menganalisa kata. Kemudian di sini ada TensorFlow, framework yaitu untuk framework utama untuk membangun dan melatih model deep learning. Kemudian di sini ada tokenizer, yaitu mengubah teks menjadi angka. Setiap kata berubah menjadi indeks numerik. Kemudian di sini ada path sequence, yaitu menyamakan panjang semua kalimat agar bisa diproses oleh neural network. Dan kemudian di sini ada warning atau ignore, yaitu menyembunyikan pesan peringatan atau pesan yang tidak penting, membuat output jadi jauh lebih bersih dan fokus ke hasil utama. Tujuannya itu untuk kenyamanan membaca outputnya nanti. Nah, kemudian di sini data sama dengan pd.read _csp, yaitu untuk mengimport atau membaca datasetnya yang sudah kita masukkan di sini. Dataset yang spam ham dataset. Nah, lalu kemudian di sini ada data shape, yaitu untuk melihat jumlah email dan atau kolom, jumlah bars atau kolom, yaitu di sini ada 5171 email dan 4 fitur dan label. Lalu di sini ada downsample ham emails to match the number of spam email, yaitu untuk membalancekan atau menyamakan data dari spam dan ham.
Nah, nanti lalu kemudian akan muncul dataset baru bernama balance data. Nanti akan muncul seperti ini, yaitu menampilkan jumlah data per kelas, judul grafik, kemudian mengganti label agar lebih jelas, kemudian PLT show itu untuk menampilkan grafiknya. Nanti tampilan grafiknya seperti ini. Dua tinggi yang sama menampilkan jumlah email yang ham dan yang spam, dan dia sama-sama rata, tidak ada seperti yang ini. Jadi ini aslinya, terus kemudian ini berubah jadi balance hasil dari jumlah datanya. Lalu kemudian di sini ada punctuation underscore list sama dengan string punctuation. Di sini codingan ini bertujuan untuk membersihkan teks email, menghilangkan kata yang tidak penting atau noise, kemudian menyiapkan teks agar mudah dipelajari oleh model machine learning atau deep learning. Di sini tahapan yang dilakukan adalah menghapus subjek. Jadi menghilangkan kata subjek dari seluruh isi email, karena kata ini muncul hampir di semua email dan tidak informatif. Kemudian di sini remove punctuation itu yaitu bertujuan untuk menghapus tanda baca. Kemudian semua tanda baca dari teks dan email. Dan di sini balance data bertujuan untuk untuk tadi membalancekan data. Kemudian di sini dot apply yaitu untuk menjalankan fungsi setiap baris. Kemudian lambda x ini mengambil isi teks satu persatu. Kemudian remove punctuation yaitu tadi membersihkan tanda baca. Lalu kemudian di sini ada remove stopword, yaitu untuk menghapus stopwords atau kata umum yang tidak penting atau tidak bermakna. Kemudian menyederhanakan teks email, lalu meningkatkan kualitas filter teks. Apa saja sih itu bentuk stopword? Yaitu contohnya ada the, is, r, seperti yang di PowerPoint tadi. Dan di sini ada ini penting karena ini kita mengambil daftar stopword bahasa Inggris dari NLTK. Itu berisi ratusan kata umum yang sering muncul tapi tidak membantu klasifikasi. Dan ini ada IMP words, itu list kosong untuk menyimpan kata-kata yang dianggap penting dan hanya kata yang bukan stopword yang akan dimasukkan. Terus di sini for word in string text dot split, itu mengubah teks menjadi string untuk mengantisipasi agar tidak error, dan kemudian dot split untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Dan di sini word sama dengan word flower, yaitu untuk mengubah ke huruf kecil.
dan menyamakan format kata, terus kemudian menghindari duplikasi kata yang sama. Dan di sini if word not in stop word atau in word append untuk memasukkan ke list. Jika bukan stop word masuk ke in words. Jika stop word nanti akan dibuang atau tidak disimpan. Untuk codingan output ini untuk menggabungkan kata-kata menggabungkan kembali kata-kata yang penting, mengubah list kalimat atau kata penting menjadi mengubah list kata menjadi kalimat penting, mengubah kata penting menjadi kalimat, kemudian dipisahkan dengan spasi. Kemudian di sini ada seperti yang di materi tadi untuk melihat kata yang paling banyak muncul di spam dan non-spam. Ini untuk memvisualisasikan kata-kata yang paling sering muncul, kemudian membandingkan karakteristik email ham versus spam. Kemudian untuk codingannya yang ini untuk membuat fungsi agar bisa dipakai ulang. Kemudian di sini data itu set dataset atau spam dan ham. Kemudian type ini label text untuk judul grafik. Kalau untuk email corpus menggabungkan seluruh teks email menjadi satu string panjang, dan word cloud itu bekerja dengan kumpulan teks bukan per baris. Kemudian di sini background underscore color sama dengan black, yaitu agar latar belakangnya berwarna hitam. Kemudian di sini ada maksimal word 100, itu maksimal 10 kata yang paling sering digunakan atau paling sering muncul. Kemudian di sini width height itu untuk ukuran gambar word cloud-nya. Terus kemudian generate yaitu untuk menggabungkan atau membuat word cloud dari teks gabungan tadi. Dan untuk plt.figure yaitu menentukan ukuran tampilan. Kemudian plt imshow yaitu untuk menampilkan word cloud sebagai gambar seperti ini dan seperti materi yang tadi. Kemudian plt axis untuk menghilangkan sumbu X dan Y, dan plt show ini untuk menampilkan hasilnya. Dan untuk tambahan ini untuk kalau untuk yang word cloud balance data ham ini untuk yang non spam, dan spam ini untuk yang spamnya. Lalu kita ke bawah ke sini. Codingan ini bertujuan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, kemudian mengubah teks menjadi representasi numerik, menyamakan panjang input teks, kemudian mengubah label teks menjadi label numerik, yaitu 0 dan 1. Lalu kita ke codingan selanjutnya. Codingan ini yaitu bertujuan untuk membangun model deep learning atau LSTM, kemudian mempelajari pola kata dalam email, kemudian mengklasifikasikan email menjadi spam atau ham. Kalau spam angka 1, kalau ham 0. Lalu codingannya nanti akan menampilkan hasil seperti ini.
Dan kemudian kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu codingan ini bertujuan untuk melatih model STM, mencegah overfitting, terus kemudian mengoptimalkan learning rate, dan kemudian menyimpan bobot model terbaik. Nanti munculnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengetes loss atau kekurangan dan akurasinya. Codingan ini bertujuan untuk mengevaluasi performa akhir model, kemudian mengukur kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat, kemudian mengetahui seberapa baik model mendeteksi yang mana itu spam dan yang mana itu HAM. Dan ternyata akurasinya itu 95%, hampir 95%. Terus kemudian di sini ada terakhir, yaitu model akurasinya. Kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan perubahan akurasi model, membandingkan akurasi data latih versus data validasi, kemudian mendeteksi overfitting dan underfitting.